Sewaktu saya SMA, saya mendapat kunjungan dari Bapak Joger. Saya tidak tahu nama aslinya. Beliau datang ke sini dan banyak memberikan saya inspirasi. Kemudian waktu Pak Joger pulang, saya bilang, kalau Bapak punya Balinesia, semoga suatu hari saya punya Jogjanesia. Saya jadi terharu. Jogjavanesia itu sebenarnya generasi kedua dari Wisma Gebang Susmirah. Kebetulan Ibu Susmirah adalah pelopor anyaman agel di daerah Kulon Progo. Nama saya Indri Widianti, biasa dipanggil Indri. Mulai tahun 2008 mendirikan Jogjavanesia sebagai toko retail untuk kerajinan serat alam di Kulon Progo. Ibu Susmirah sendiri memulai usaha ini sebetulnya dari pelatihan yang diadakan oleh Balai Batik Yogyakarta dan mengikuti pelatihan dari Balai Batik oleh penganyam dari Jepang. Didatangkan tenaga ahli penganyam dari Jepang untuk melatih menganyam di daerah Sentolo. Kemudian akhirnya Ibu Susmirah kecil mulai mencari pasar marketnya sendiri. Mulai berjualan dari Selasar Malioboro, dari ujung Malioboro ke Malioboro, juga dari Prambanan dan Borobudur. Dari situlah awal mulanya Ibu Susmirah dikenal. Jogjavanesia sendiri sebenarnya adalah toko retail karena kami biasanya melayani orderan saja, dan di tahun 2008 alhamdulillah kami mendapatkan amanah dari Allah karena kita pengen punya toko retail yang berbeda dari Wisma Gebang yang seolah namanya itu kurang modern. Kita membuat Jogjavanesia. Konsepnya kita ingin meniru konsep Mirota Batik. Dan kebetulan saat pembukaan toko kami di Agustus 2008 juga sangat didukung oleh pemilik Mirota Batik. Saat ini diberi nama Hamsah Batik ya. Beliau, Pak Hamsah, memberikan support yang luar biasa besar kepada pembukaan toko kami yang Jogjavanesia. Dari mulai membuatkan kami plakat toko, bahkan belanja yang luar biasa banyak untuk memberi saya modal awal membuka Jogjavanesia. Sebetulnya karena pelang saya sudah ada mirotanya, jadi sedikit banyak kami dipromosikan melalui plakat itu. Oh, bahwa ini Mirota, mereka sudah tahu konsep tokonya seperti apa, dan itu membawa keberuntungan tersendiri bagi kami. Dan juga Mirota itu tidak hanya memberikan pelajarannya, mendidik saya untuk menjadi entrepreneur yang punya toko sendiri, karena saya waktu itu masih umur 19 tahun Mbak, masih ya belum banyak pengalaman bisnis juga, jadi saya cukup banyak belajar dari beliau. Awal launching Jogjavanesia yang paling laris itu souvenir. Sebenarnya bukan souvenir ya, lebih ke dompet-dompet kecil untuk kelas pesta seperti itu. Karena di tahun 2010 itu batik sedang booming, dan saya pameran membawa produk anyaman. Saya kombinasikan dengan batik, lurik, dan tenun. Itu sangat diminati di Jakarta. Kemudian ternyata di sosial media itu sangat booming sekali, dan produk saya di-resell oleh banyak orang. Hampir 80% dari online shop itu jualannya produk saya di tahun 2010 sampai tahun 2015. Itu booming-boomingnya natural kombinasi agel. Yang paling utama sih kita serat agel, karena itu memang ciri khas kami. Dan di Sentolo sendiri setiap rumah itu ada pohon gebang.
penghasil serat agel. Jadi kami fokusnya lebih banyak ke agel. Tapi selain itu kita juga memproduksi anyaman pandan, ada juga rotan, ada juga ecek gondok kita juga punya. Tapi itu hanya by order saja. Yang paling sering setiap hari kita produksi adalah serat agel atau disebut raffia natural untuk di luar negeri. Saya rasa Jogja Vansa sudah ke seluruh pelosok negeri ya, karena yang di Papua juga sering order untuk souvenir atau mereka punya batik terus dikombinasikan dengan natural, mereka juga banyak membuat di sini. Yang di Kalimantan juga banyak untuk souvenir-souvenir juga, biasanya untuk sertijab Mbak. Paling banyak terakhir ini kita ke US. Ke US itu mulai awal tahun 2024. Sebetulnya inspirasi saya membuat nama Jogja Vanessa itu sewaktu saya SMA, saya mendapat kunjungan dari Bapak Joger. Saya tidak tahu nama aslinya, pemilik Joger. Waktu itu saya masih SMA kelas 2. Beliau datang ke sini dan banyak memberikan saya inspirasi. Kemudian waktu Pak Joger pulang, saya bilang, kalau Bapak punya Balinesia, semoga suatu hari saya punya Jogjanesia. Saya jadi terharu. Saya belum sempat menyampaikan ke Pak Joger bahwa saya punya Jogja Vanessa. Dan Javanya sendiri saya ambil dari inspirasi dari Mr. Jae Kim. Beliau adalah seorang Korea berwarga negara Amerika yang banyak memberikan order. Itu juga saya masih SMA waktu itu dengan keterbatasan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah saya bisa bekerja sama selama 5 tahun hingga saya kuliah. Kemudian beliau di dalam label tasnya selalu mencantumkan Made in Java Indonesia. Akhirnya saya gabunglah itu menjadi Jogja Vanessa. Waktu itu saya ikut Trade Expo Indonesia, TEI. Itu 2010 atau 2013 ya, aku lupa Mbak, pokoknya di antara tahun itu ya. Trade Expo Indonesia itu pameran pertama saya setelah vakum beberapa tahun, karena biasanya kita diajak oleh Dinas Kulon Progo gitu ya, Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi untuk berpameran. Dan waktu itu saya lama tidak ikut. Untuk pertama kalinya saya keluar di Trade Expo Indonesia 2013 itu membawa 2 macam produk. Yang satu murni serat agel natural, yang satu serat agel atau anyaman natural saya kombinasi dengan wastra. Dari hari pertama kami pameran, produk kami sudah sold out semua, tapi karena kebijakan dari pihak pameran untuk tidak bisa langsung dibawa, jadi mereka membayar tapi produknya masih ada di stand kami. Kemudian teman-teman expo yang lain, mereka yang punya produk lain, misalnya batik atau mereka punya tenun atau mereka punya anyaman apa, mereka ingin membuat tas. Pada hari kedua mereka semua datang ke stand saya dan kita developing bersama untuk produk yang menggunakan batik mereka atau menggunakan tenun mereka. Nah dari situ awalnya saya jadi punya produk full batik, nggak ada naturalnya, tapi saya membuat tas batik, saya membuat tas tenun sengkang, sutra sengkang, atau saya membuat tenun rangrang. Itu dari customer-customer saya. Dari mereka saya belajar membuat tas yang tidak natural tapi dari batik. Jadi saya di tahun ini punya 3 macam produk. Yang pertama serat alam yang 100% serat alam. Yang kedua kombinasi wastra, serat alam dengan wastra. Yang ketiga saya juga memproduksi aneka tas dari wastra. Di tahun itu, tahun 2003 ya, saya mulai berkreasi dengan dengan natural kombinasi batik dan wastra.
itu diinspirasi dari teman-teman kami yang sangat menyukai batik. Mereka suka sekali mengenakan batik dan mereka ingin mengenakan tas dengan kombinasi batik. Awalnya dari custom order aja, dari dipakai sendiri oleh teman-teman kami. Kemudian dari situ kita kalau ada orderan 3, kita bikinnya 6. Yang 3 dijual di sosial media, seperti itu. Kalau untuk karyawan kita semua lepasan, jadi nanti kami menyiapkan bahan baku yang akan didistribusikan oleh karyawan kami ke rumah masing-masing. Di setiap rumah mereka akan mempunyai satu kelompok. Satu kelompok bisa berisi 20, minimal 5 orang sampai dengan 20 atau bahkan lebih, itu di satu kelompok. Dan kita membuat beberapa kelompok di satu desa ini. Paling lama di raw materialnya ya, karena itu benar-benar daun yang kita belah dengan handmade semua, nggak ada alatnya, nggak ada mesinnya. Paling kita pakai alat bantu saja, alat bantu modifikasi gitu supaya lebih mudah untuk menyerutnya, tapi juga tetap manual, semuanya ditarik manual. Itu yang paling panjang di situ. Tapi proses dari raw material ke bahan baku siap anyam itu juga sama panjangnya, karena harus direbus. Rebusnya kalau warna tertentu tidak hanya cukup 1 kali. Itu tasnya, ya tasnya bentuknya bulat, dan kan kemarin sempat ada konser Blackpink di Jakarta. Kita membuat satu tas Blackpink, tapi dengan serat alam. Dan itu menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang kita menyebutnya sebagai fashion fusion, karena menggabungkan barang kimia dengan natural. Yang 100% saya bisa ekspor sendiri itu di tahun 2008, itu kita ke Belgia. Pesanan kami adalah householder, ada basket, terus laundry box, ada kotak-kotak pensil, kotak-kotak wadah alat makan. Kalau di luar negeri kan sendok, garpu ya, ada wadahnya kotak-kotak gitu untuk drawer. Nah itu kita kerjakan di tahun 2008 sampai dengan 5 tahun. Kemudian kita juga mengerjakan sofa untuk pesanan Belanda. Tapi kita hanya mengerjakan covernya saja. Karena untuk finishing sofanya sendiri, tenaga kerja kita terlalu mahal kalau harus dikerjakan di dalam Jogja Furnish ya. Banyak diajak pameran, salah satunya di Hotel Ambarukmo, dan Ibu Susmira jadi lebih dikenal. Dari situ kita mendapatkan buyer-buyer lokal Jogja yang mengajak kita bekerja sama. Ada satu brand besar di Jogja yang memang kita jadi supplier pertamanya hingga tahun 2013, terakhir di tahun 2013. Dan saat ini kami difasilitasi oleh Dinas Koperasi DIY, Koperasi dan UMKM DIY untuk memajang produk kami di Pasar Kota Gede di area keberangkatan Bandara YIA. Itu seperti gaji kami setiap bulan. Sukses itu kalau kita benar-benar sudah bisa, usaha kita autopilot, usaha kita sudah dikenal di Indonesia, karena saat ini saya belum cukup dikenal di Indonesia, dan bisa lebih memberikan manfaat yang lebih kepada karyawan-karyawan kami. Saat ini kami belum bisa memenuhi 3 hal itu.
bersama bermetamorfosa.